kalau Mas Cahyo sendiri melihatnya bagaimana keterlibatan sains itu atau peran yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan atau sains dalam perumusan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kebijakan. Betul. Maka di negara berkembang itu yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana non-teks itu berjalan. Jadi bisa jadi aturannya itu banyak, kita harus gini itu banyak, tetapi implementasinya itu tergantung dengan bagaimana masyarakat di lapangan. Masyarakat itu kadang nggak ngerti ini maunya suruh apa gitu. Karena memang akademia di Indonesia itu kalau udah menggeluti satu ilmu tertentu, dia tadi di Menara Gading itu, ya udahlah aku seneng kayak gini, aku pengen target Scopus lah ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Deporers. Kembali lagi bersama kita di sesi dosen di podcast Departemen Ilmu Politik UNAN. Saat ini telah hadir tamu kita yang jauh ya dari pulau seberang, Pulau Jawa ya. Mas Cahyo, selamat datang di Padang Mas. Selamat datang. Ya. Ini pertama kali atau yang beberapa kali Mas ke Padang nih Mas? Ke UNAN ini sebenarnya pertama kali, tapi sebenarnya UNAN ini banyak sekali keluarga saya di sini ya, Mbak Rika, kemudian almarhum Pak Bakar dan banyaklah teman-teman saya, kawan lamo ya. Kawan lamo. Ini kalau boleh tahu nih apa agendanya nih Mas dalam rangka apa nih? Jadi kebetulan kita ada riset kolaborasi nasional yang melibatkan teman-teman di UNES, UI dan juga BRIN. Jadi kemudian kita ada beberapa spot penelitian dan kemudian ketika saya izin dengan Kaprodi itu diminta untuk sekalian menjajaki kerjasama gitu, dengan teman-teman di perguruan tinggi di beberapa spot yang kita ada penelitian termasuk di UNAN gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita nanti bisa follow up dengan riset-riset. Oke, siap. Ini kita awali dari podcast dulu berarti Pak. Oke, siap. Oke, ini Devolers kita pada hari ini ada topik yang sangat menarik tentang kebijakan publik dan sains. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana sih sebetulnya relasi ataupun keterkaitan antara kebijakan publik dan sains ini, karena penonton kita banyak yang mahasiswa nih Mas ya, masih belajar, mungkin bisa Mas Cahyo jelaskan dulu. Kira-kira sebenarnya kebijakan itu apa sih Mas dan apa yang mau dicapai dari kebijakan ini? Oke, jadi secara umum kebijakan publik itu adalah upaya untuk mewujudkan harapan bersama. Sebenarnya itu poin utamanya dengan berbagai tahapan yang ada, mulai dari agenda setting dan seterusnya sampai evaluasi dan determinasi maupun sustainability-nya dari kebijakan. Dan secara lebih spesifik sebenarnya ada yang menarik ketika kita merujuk kepada DAE itu bilang bahwa kalau selama ini kita beranggapan bahwa kebijakan publik itu apa yang dilakukan pemerintah secara aktif ya. Padahal sebenarnya kebijakan publik itu bisa jadi sesuatu yang aktif maupun yang pasif. Jadi si DAE itu bilang bahwa kebijakan publik itu adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Jadi kayak pembiaran gitu. Jadi ketika terjadi pembiaran, maka yang dominan adalah aktor non-state, jadi aktor non-pemerintah. Ketika dia aktif, maka yang dominan berperan itu adalah pemerintah. Jadi dalam proses kebijakan itu sebenarnya ada beberapa spektrum ya. Kalau kita mau teliti, setidaknya ada 3 kalau yang saya amati selama ini. Ada kebijakan publik yang basisnya adalah administrasi, yang tadi domainnya negara tadi. Kemudian ada politik kebijakan publik, yang itu memang lebih pada interseksi kekuasaan, kepentingan di situ. Terus kemudian yang lain itu yang lagi tren sekarang itu adalah bagian dari inovasi kebijakan, politik dan inovasi. Itu yang sekarang dengan adanya era IT, kemudian ada perkembangan teknologi yang luar biasa gitu ya, aplikasi dan luar biasa itu, kita nggak lagi hanya berkutat pada administratif. Banyak sekali tahapan-tahapan kebijakan yang kemudian itu diperluas skupnya melalui tadi perkembangan teknologi tadi. Selain tadinya hanya kontestasi aktor ya, tapi sekarang udah lebih jauh lagi. Begitu. Berarti kan dalam kebijakan ini kan bukan hanya semata aktor negara Mas ya, Betul. pemerintah. Berarti kan banyak spektrumnya, ada masyarakat sipil, kemudian mungkin masyarakat internasional juga gitu Mas ya. Nah berarti kan perumusannya ini kan berarti gimana tuh Mas? Kan outputnya kan pasti kebaikan bersama. Tentu perumusan ini bakal kompleks. Itu gimana sebelum perumusan kebijakan publik tuh Mas? Jadi kalau kita mendiskusikan tentang tahapan-tahapan proses-proses kebijakan, itu ada banyak sekali tahapan, mulai dari agenda setting, kemudian ada formulasi kebijakan, ada implementasi, ada evaluasi dan seterusnya itu. Memang kita tadi betul
Kalau dulu orang melihat kebijakan publik itu adalah domain pemerintah, sekarang sudah lebih dari itu. Jadi termasuk masyarakat sipil, karena kita mulai dalam konteks demokratisasi, maka masyarakat sipil juga terlibat. Bahkan tadi betul seperti yang disampaikan, jangan-jangan ada aktor dari luar negeri, luar negara, luar negeri itu yang juga terlibat. Karena apa tadi, kemajuan teknologi itu benar-benar tidak bisa disekat lagi. Jadi mungkin ketika ada aplikasi, ada NGO internasional dan seterusnya itu, laporan-laporan itu juga kemudian menjadi pengaruh bagi dalam proses kebijakan itu, Mas. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin negara pengen seperti ini, ya udah kita ketemuan eksekutif legislatif mungkin seperti itu ya, langsung kita bikin kebijakan bla bla bla, aturan demikian. Ternyata sekarang tidak bisa hanya sebatas itu. Jadi masyarakat sipil juga harus dilibatkan, baik dari agenda settingnya, formulasinya, sampai ke nanti yang di ujung dievaluasinya. Apakah itu nanti akan dianggap determinasi atau dilanjutkan gitu. Nah, memang ada perubahan perubahan pendekatan kebijakan tadi. Kita nggak bisa lagi melihat ini sebatas administrasi, tetapi juga ada konteks politik sosialnya, kemudian sampai ke inovasi-inovasi yang berkembang di era kekinian gitu. Oke. Ini kan berarti pertama ya tujuan bersama, aktor yang terlibat banyak, tentu kan berarti pertimbangannya makin banyak juga. Yeah. Apakah itu karena mungkin pertimbangan politis, pertimbangan sosiologis ataupun sosial? Dan ini mungkin yang banyak dibicarakan itu kan berbasis pada ilmu pengetahuan ataupun sains. Nah, terutama di kita di akademik itu. Kalau Mas Cahyo sendiri melihatnya bagaimana keterlibatan sains itu atau peran yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan atau sains dalam perumusan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kebijakan? Betul, ya. Kalau kita berbicara dalam konteks kebijakan di era kekinian, yang mana mengarus utamakan sains gitu ya, itu memang tuntutan untuk menciptakan kebijakan yang berbasis sains itu menjadi sebuah keniscayaan. Walaupun kita harus kembali lagi bahwa sains itu tidak tunggal gitu. Jadi bisa jadi dalam satu konsep tertentu itu bisa diterapkan dan kemudian di kondisi yang lain itu nggak bisa diterapkan. Multidisiplin deh. Ya betul. Jadi ada bias evidence based policy. Jadi ketika hendak melakukan sebuah proses kebijakan, terus kemudian dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, maka tidak bisa kemudian kita berharap bahwa ini harus 100% bisa dijalankan. Dan itu nanti berkonsekuensi pada yang dinamakan keragaman keberhasilan. Jadi si McConnell itu pernah bilang bahwa keberhasilan dalam kebijakan itu bisa beragam, jadi nggak tunggal. Jadi misalnya kayak gini, tadi disampaikan bahwa ada banyak ragam pertimbangan dalam memunculkan kebijakan evidence based policy itu. Tapi pada dasarnya kebijakan itu bisa jadi tidak mungkin sains itu 100% dilaksanakan. Ada banyak pertimbangan, misalnya kayak harusnya idealnya seperti ini, tetapi resource dari pemerintah nggak siap. Harusnya seperti ini, tapi ternyata masyarakat nggak siap. Harusnya seperti ini, tapi SDM, infrastruktur nggak siap. Jadi apa? Jadi ketika kita berbicara dalam konteks kebijakan berbasis sains, itu tidak serta-merta harus kayak gini, gitu. Tapi ada bias di sini. Kita harus mau kembali ke konteksnya. Makanya kemudian kemarin saya usulkan kita mendiskusikan tentang kebijakan dan kontekstualisasi sains. Karena apa? Karena konteks terkait pemahaman terhadap sains itu menjadi penting ternyata. Sehingga kemudian apakah sebuah kebijakan itu akan berhasil atau enggak. Kita mungkin melihat bahwa sebuah kebijakan itu akan optimal dengan standar tertentu. Ya. Kalau dengan standar ini, dengan kondisi seperti ini pasti berhasil dan hasilnya akan optimal. Misalnya kayak ketika kita menangani pandemi COVID ya. Kalau dalam konteks negara demokrasi harusnya seperti ini, masyarakat dilibatkan, harus diperlakukan dengan baik dan seterusnya. Tetapi kalau dibegitukan, warga malah nolak. Karena mereka nggak mau dibikin rumit. Nah, jadi akhirnya di situ. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian sains itu tidak bisa diterapkan 100%. Karena tadi ada kepentingan pemerintah apa yang mau dicapai, kepentingan apa yang mau dicapai, kemudian dari segi infrastrukturnya kita siap atau enggak. Waktu di COVID dulu, karena ini disertasi saya, awal-awal COVID, saya dapat cerita dari seorang teman bahwa tes COVID yang cepat bisa dapat hasilnya cepat, itu hanya ada satu di Indonesia, di Jakarta. Jadi kalau kita berharap bahwa ini benar COVID apa enggak, kan dulu kan sempat rame ya. Di ini ngomong
COVID ini ngomong enggak, karena memang waktu itu alat yang kita punya itu nggak bisa mendeteksi secara cepat. Artinya apa? Secara infrastruktur kita tuh nggak bisa mendukung evidence based policy, nggak bisa. Gitu. Jadi di situ. Jadi kemudian mendudukkan sains dalam kebijakan itu perlu dikontekstualisasi. Gitu. Yang nanti konsekuensinya juga pada keberhasilan kebijakan. Apa sih yang mau dicapai dari keberhasilan itu? Apakah prosesnya? Apakah kemudian capaian-capaian tiap tahapnya? Atau tujuan akhirnya? Misalnya, kita ingin nggak ada kasus lagi, oke, itu tujuan akhirnya. Tetapi ketika kita punya step by step tahapan-tahapan yang mau dicapai, maka itu boleh juga dikatakan bahwa kita sudah berhasil, tapi pada level ini kita berhasil pada ini. Itu termasuk yang sains tadi. Jadi memang tidak bisa otomatis 100%, tapi ada kontekstualisasi di situ. Jadi kontekstualisasi tantangan terbesar mengintegrasikan kebijakan publik dengan sains. Betul. Selain masalah-masalah struktural dan juga kelembagaan. Ya, betul. Ya. Dan mungkin ini tantangan lainnya, kalau Mas Ahmad bagaimana? Kan kebijakan berbasis sains, kan sains itu kan tadi tahapannya kan ketat gitu ya. Betul. Dan dia memerlukan rangkaian pengujian ilmiah yang juga ketat gitu ya. Nah, tantangannya bagaimana nih Mas? Kan mungkin yang tradisi ilmiah itu bagaimana mengintegrasikan sains dan kebijakan itu kan kaum akademisi. Betul. Nah, masalahnya kan tujuan ataupun objek dari kebijakan bukan akademisi, tapi masyarakat. Nah, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan sains ya, di tengah masyarakat yang mungkin multikultural dan juga dari segi pendidikan tidak terlalu tinggi literasinya seperti Indonesia gitu, Mas. Oke, betul, itu betul banget. Dan kalau kita bicara tentang implementasi sains yang implementasi kebijakan yang kontekstual sebagaimana yang disampaikan oleh Mary Lee Grindle yang profesor di Harvard itu, maka di negara berkembang itu yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana non-teks itu berjalan. Jadi bisa jadi aturannya itu banyak, kita harus gini itu banyak, tetapi implementasinya itu tergantung dengan bagaimana masyarakat di lapangan. Ya, si Grindel itu bilang ada teks dan konteks. Jadi kemudian konteks itulah yang seringkali di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, itu justru dominan memengaruhi itu. Gitu. Jadi termasuk tadi, saya setuju bahwa kampus itu kan, kampus, lembaga riset dan seterusnya yang punya basis sains, itu ternyata kalau bahasa di kita tuh kayak menara gading gitu ya. Jadi dia tuh sibuk dengan ininya sendiri, sehingga kemudian dia tercerabut dari akar masyarakatnya. Padahal ketika kita bicara dalam konteks sains, dalam konteks kebijakan, maka pelibatan dari akademia dan dari masyarakat itu menjadi sebuah keharusan gitu loh. Jadi tidak bisa melepaskan lagi ini tugasnya pemerintah nggak bisa. Tapi bagaimana kemudian si akademia ini mempengaruhi pemerintah juga mengedukasi publik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks tadi berkaitan dengan literasi misalnya, ada satu temuan dari peneliti namanya Hoover ketika dia membahas tentang connecting science to kebijakan yang lebih praktis. Jadi mengkoneksikan sains dengan kebijakan lebih praktis. Memang ada dalam temuannya dia ada gap tadi yang akademia dengan masyarakat itu, sehingga kemudian dia yang tidak mewujudkan kebijakan itu sebagai optimal, hasil optimal. Karena apa ya tadi? Masyarakat itu kadang nggak ngerti ini maunya suruh apa gitu. Jadi tidak ada yang mau menerjemahkan itu. Pemerintah main sendiri, akademia main sendiri, masyarakat main sendiri. Sehingga kemudian dua ini mungkin tujuannya baik, tapi kan yang melaksanakan itu kan ini juga. Tapi ini nggak nyambung. Belum ada komunikasi. Betul, komunikasi sainsnya itu nggak jalan. Itu kemudian si Hoover mengatakan bahwa ada beberapa tahapan dan strategi yang kemudian perlu dilakukan oleh akademia untuk memaksimalkan tadi peran masyarakat sehingga kemudian kebijakan itu bisa sesuai dengan apa yang dituju. Termasuk misalnya akademia harus turun ke lapangan, mengedukasi publik, kemudian dia berkolaborasi baik dengan sesama akademia maupun dengan pemerintah, sehingga akademia ini menjembatani gagasan yang dibuat oleh pemerintah untuk dipraktekkan bersama-sama dengan masyarakat. Dan itu yang di kita jujur saja itu masih kurang, karena memang akademia di Indonesia itu kalau udah menggeluti satu ilmu tertentu, dia tadi di menara gading itu, ya udahlah aku seneng kayak gini, aku pengen target Scopus lah ini itu, tapi untuk pengabdiannya, untuk kemudian edukasi publiknya itu kita masih sangat kurang, begitu.
Kira-kira apa sih Mas manfaat yang didapatkan kita suatu kebijakan itu memang berdasarkan pertimbangan sains murni? Nah ini tadi kembali lagi kepada yang McConnell tadi ketika mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan itu banyak layer. Jadi keberhasilan itu kalau kemudian misalnya ada kontroversi dalam politik bilang, oh ini keberhasilan presiden, ini keberhasilan gubernur, keberhasilan wali kota, itu tidak bisa diklaim secara utuh. Bisa jadi klaim itu juga berhasil dalam konteks masyarakat. Jadi masyarakat itu misalnya terlibat, mau engage terhadap sebuah kebijakan, sehingga mereka punya sense untuk melanjutkan kebijakan yang baik. Itu penting juga loh. Kalau dia nggak berhasil sama pemerintah, tapi kemudian masyarakat nggak mau melanjutkan, itu bahaya juga. Atau misalnya ini kok buruk, tapi kok masyarakat nggak mau, terus kemudian tapi pemerintah tetap melanjutkan, itu buruk juga. Makanya kemudian keberhasilan itu harus dilihat dari banyak spektrum. Nggak hanya sekedar keberhasilan dalam konteks citra pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat itu mendapatkan manfaatnya juga. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa menurut McConnell itu ada banyak sekali varian keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. Bisa dari sisi politiknya, si aktor politiknya, bisa jadi dari tadi keterlibatan dari warga sehingga kemudian kebijakan itu bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Bisa juga dari konteks stakeholder yang lain. Jadi memang ada banyak layer. Kalau McConnell mengatakan bahwa memang tidak bisa kemudian langsung 100%, bisa jadi tahapan per tahapan, layer per layer. Berarti ini kan sebenarnya pekerjaan besar ya? Betul. Pekerjaan besar, prosesnya tidak besar, instan. dan investasi jangka panjang. Betul. Dan kalau kita bicara sains, tentu kan yang menjadi leading sektornya pendidikan, institusi pendidikan. Nah, kira-kira gimana Mas dengan kasus Indonesia? Oke, kita pengen mungkin kebijakan itu berbasis dengan sains, tapi kondisi pendidikan kita sekarang seperti ini gitu. Misalnya tingkat literasi kita rendah di mahasiswa. Mahasiswa itu juga banyak juga yang nggak suka membaca. Kemudian Ya, dosen yang seharusnya menjadi leading sektor dalam penelitian juga disibukkan dengan beban administrasi gitu, yang banyak gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Gimana kalau untuk kasus Indonesia ini jangka panjang ini, kapan kita bisa kira-kira melihat kebijakan itu memang betul-betul ya kebijakan itu memang sains? Betul, saya sepakat sekali. Pada dasarnya sebenarnya kita di kampus itu ada namanya tridharma ya. Tapi problemnya tadi, memang ketika dosen itu sudah terlanjur terlalu menikmati dunia akademik, sebagian itu justru menjadi menara gading. Itu problem yang paling klasik. Nah, padahal sebenarnya dosen itu kan ada tiga tadi, termasuk yang mungkin sangat terkait dengan kebijakan itu adalah bagaimana dosen ketika mendapatkan hasil risetnya itu bisa dimanfaatkan oleh publik. Jadi mengedukasi publik, kemudian publik bisa terlibat, publik bisa bersama-sama dengan pemerintah, itu di bagian pengabdian. Tapi persoalannya di kebijakan kita itu tidak cukup diapresiasi. Nggak, setahu saya ya, tidak pernah ada namanya reward hasil dari pengabdian. Ya kan? Yang ada adalah kamu dapat Q1, reward itu 40 juta. Ya kan? Tapi kalau pengabdian kamu bisa memberdayakan masyarakat desa untuk kemudian dia bisa terlibat dalam pembangunan, itu nggak ada reward. Jadi memang dari konsep apresiasi pendidikan itu kerja ikhlas itu. Betul. Itu yang perlu kita perbaiki sehingga kemudian tridharma itu bisa diapresiasi secara proporsional. Jadi nggak hanya sekedar riset yang bagus yang kemudian dapat reward, tetapi juga pengabdian ketika dia benar-benar dari aktivitasnya dia bisa melibatkan masyarakat untuk dia bisa masyarakat itu bisa terlibat dalam proses kebijakan, kemudian kebijakan yang baik dia bisa mandiri. Itu menurutku layak juga mendapat reward itu. Karena tadi seperti yang dibilang oleh Hoover tadi, kontekstualisasi sains, komunikasi sains itu menjadi salah satu bagian yang penting untuk mensukseskan sebuah kebijakan. Ya, ketika itu baik, maka ini harus sustain dong. Jangan sampai sustain ini, yang sustain cuma pemerintahnya aja, tapi juga publiknya harus sustain. Dia mendukung, dia support. Bahkan kalau bisa, ketika pemerintah anggarannya terbatas, dia bisa melanjutkan program itu sendiri, secara mandiri, seperti itu. Intinya ini jangka panjang dan butuh proses besar ya, dan kita harus bersabar dengan proses itu ya. Bukan instan outputnya apa nih, tapi kita harus sabar dengan proses itu Mas ya. Betul. Oke, ini terima kasih ya Mas atas diskusinya pagi ini yang sangat luar biasa dan sangat membangun ya. Oke, demikian Depolers podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya sudah menonton kami. Jangan lupa like dan juga subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.